Kembali lagi di bagian playlist widget for Flutter. Di sini saya menggunakan VS Code untuk workspace-nya dan runningnya menggunakan Vue Desktop. Di sini saya menggunakan project di video sebelumnya tentang widget row. Kemudian ada kendala kalau misalkan ternyata ukuran row-nya itu atau si row-nya itu dia tidak bisa menampung semua widgetnya di dalam halaman. Jadi terjadi overflow seperti ini. Di sini terlihat bahwa row hanya bisa menampung satu widget kontainer dan tidak komplit. Misalnya di sini setengahnya atau mungkin lebih dari setengahnya dari widget kedua sih, dan untuk widget ketiga tidak bisa ditampilkan karena wilayah screen-nya cuma segini. Itu terjadi karena ukuran yang melebihi batas screen atau melebihi batas row, yang dimana batas row ini dia mengikuti parent body-nya. Oke, di sini solusi yang pertama adalah sangat sederhana. Kita tinggal perkecilkan saja ukuran lebarnya. Misalkan semula dari 100 kita perkecil jadi 80 atau 50 asalkan di bawah 100 sampai error overflow-nya hilang. Atau cara yang kedua, karena cara yang pertama ini tidak selalu berhasil karena device itu beda-beda ukuran resolusinya. Oleh karena itu kita perlu solusi yang lebih efisien lagi, yang lebih bisa respon di berbagai device. Nah, di sini ada widget yang namanya expand. Misalnya di sini kita punya tiga kontainer. Untuk kontainer ketiga kita tidak disetting untuk wilayahnya, untuk ukurannya. Jadi kita cuman kita aktifkan dulu spasi pendingnya. Nah, di sini kita kalau ada sebentar, lebarnya ini 400. Nah, overflow seperti ini. Untuk child ketiga atau kontainer merah, kita pengen menyesuaikan. Jadi dia itu mengisi sisanya saja sehingga tidak terjadi error. Nah, di bagian kontainernya kita tinggal hapus untuk ukurannya. Sini kita hapus ukuran lebar. Kemudian kontainernya kita bungkus menggunakan widget expanded. Sehingga wilayah kontainer yang merah dia akan menyesuaikan. Selama ada space di bagian row, maka akan ia isi. Space-nya itu merupakan space sisa dari penggunaan ukuran child pertama dan child kedua. Nah, kemudian gimana kalau si expanded ini kita bungkus lagi untuk kontainer yang kedua? Nah, wilayah yang kuning atau kontainer kedua dia akan menyesuaikan juga dengan space yang tersisa. Hanya saja di sini di dalam row ada dua expand untuk child kedua dan expand untuk child ketiga, sehingga untuk child kedua dan ketiga pasti memiliki ukuran yang sama. Jadi kalau ada sisa segitu, misalkan sisa dari row itu ukuran lebarnya adalah 200 pixel, sehingga akan dibagi dua ke masing-masing widget expand, 100 ke kontainer dan 100 ke yang kontainer kuning dan 100 ke kontainer yang merah. Seperti itu. Gimana kalau ketiga-tiganya kita bungkus pakai expanded? Nah, itu akan menyesuaikan semuanya. Jadi semua widget untuk lebarnya dia bakal menyesuaikan space dari row. Kalau ada segitu ya berarti dibagi 3, dan nanti masing-masing kontainer bakalan memiliki rasio 1:3 karena ada 3 child di dalam children. Kemudian di expanded di sini ada atribut namanya flex di sini untuk menghitung rasionya. Secara default flex ini bakal diisi menggunakan 1. Kalau kita mau custom, misalkan flex di bagian kontainer pertama kita isi 2, yang artinya sekarang rasionya berubah, bukan dari 1/3 jadi 1/4, karena flex di sini mempengaruhi bisa menjadi istilahnya child
bantuan child tambahan. Kalau yang di sini plex 1, di sini plex 1 defaultnya, dan kita tambahkan dengan 2, maka plexnya menjadi 4. Sehingga rasionya bukan per 3 lagi, melainkan per 4. Oleh karena itu, di sini plexnya 2 berarti kontainer pertama akan memiliki wilayah lebar senilai 2/4 atau setengahnya. Tapi kalau untuk 2 children yang lain, kuning dan merah, maka dia memiliki rasio 1/4 atau seperempatnya. Jadi ini setengah, seperempat, seperempat. Jadi semuanya adalah 1 atau 100% untuk wilayah lebarnya. Kalau kita definisikan juga sekarang untuk yang bagian kedua, kontainer kedua plexnya sama, yaitu 2 dengan kontainer pertama. Maka sekarang perbandingannya bukan lagi per 4, melainkan per 5. Jadi di sini 2/5, 2/5, dan 1/5. Kalau kita bedain di sini misalkan bukan plex 2 tapi plex 3, maka perbandingannya adalah per 7. 2, 2, 3. Jadi yang di sini 3/7, di sini 2/7, di sini 2/7. Jadi menyesuaikan untuk lebarnya seperti ini. Sekarang plex juga kita bisa terapkan di bagian kolom. Row-nya kita ganti jadi kolom. Cuman bedanya, kalau di bagian row, si expand itu dia berfungsinya atau dia mengaturnya itu untuk ukuran lebar. Kalau di kolom, dia mengaturnya untuk ukuran tinggi atau height. Jadi berapapun height yang kita cantumkan di kontainer itu bakalan dibiarin, istilahnya dihiraukan. Dia hanya menghiraukan rasio atau flex yang ada di expand. Nah, di sini expand-nya sama seperti terakhir di row. Kalau kita kembalikan ke default masing-masing satu plex-nya, maka untuk wilayah tingginya itu bakalan dibagi sama rata. 1/3, 1/3, 1/3. Namun kalau untuk lebarnya dia tidak di plex. Karena di sini expand itu cuma mengatur tinggi saja. Jadi kalau untuk lebar itu dikembalikan lagi ke bagian kontainernya sendiri. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita mau full seperti merah di sini, maka untuk lebarnya jangan diisi. Maka dia akan menyesuaikan. Akan memenuhi full keseluruhan lebarnya. Nah, sekarang karena tidak memiliki lebar untuk masing-masing child, expand dapat mengatur kembali untuk ukuran lebarnya juga. Seperti itu. Menentukan ukuran lebarnya, tapi tergantung kembali lagi ke parent dari kolomnya. Kolomnya itu apa? Kalau kolomnya misalkan di sini kontainer punya lebar sendiri. Lebarnya itu misalkan cuma 200. Nah, maka keseluruhan lebar dari kolom itu 200, tidak full lagi. Karena parent dari kolom adalah kontainer 200, bukan lagi ke body. Kalau width di kontainer kita hapus, maka lebar dari kolom mengikuti body lagi, yaitu screen-nya. Oke, jadi mungkin itu pembahasan tentang expand. Sampai jumpa di next video.